Banyak kejanggalan di kasus pagar laut, kok bisa ya SHGB itu terbit? Apa aja sih celah hukumnya? Kontroversi pagar laut di Tangerang kian memanas. Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi kepada KPK. Bareskrim Polri diketahui juga tengah melaksanakan penyelidikan. Sejak awal viralnya, memang ada beberapa kejanggalan. Mulai dari nggak ada yang ngaku masak, pejabat terkait banyak yang buang badan, saling lempar, bahkan menghilang. Termasuk ini Kades Kohot yang dikabarkan punya Rubicon. Kejanggalan itu menjadi indikasi awal bahwa pagar laut ini dipasang dengan cara yang tidak sah. Presiden Prabowo pun memerintahkan dibongkarnya pagar laut ini karena membatasi wilayah jelajah nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut. TNI AL selaku eksekutor lapangan mengaku lebih mudah melakukan pembongkaran karena tidak ada yang mengaku. Walaupun begitu sebelumnya sudah mencuat ya di media. Munculnya nama anak usaha Agung Sedayu Group yang juga pengembang PIK 2, yakni PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur sebagai pemegang SHGB sebanyak 20 dan 234 bidang tanah. Keluarnya HGB itu justru menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Dia Pitaloka juga menyuarakan bahwa keluarnya SHGB jelas menabrak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU 8 2010. Setelah desakan bertubi-tubi, per 24 Januari kemarin, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut pihaknya sudah mencabut sekitar 50 sertifikat. Di Desa Kohot, fakta adanya sertifikat itu menunjukkan bahwa memang ada celah hukum. Disampaikan Guru Besar FHUGM Nur Hasan Ismail, tanah di atas perairan memang bisa disertifikatkan. Jangankan HGB, SHM pun bisa. Kita tentu tidak bisa menampik adanya masyarakat yang hidup di atas tanah perairan seperti masyarakat di suku Bajo maupun suku Bugis di Kepulauan Riau. Karena menurut pasal 1 ayat 4 UU PA, tanah itu nggak cuma di permukaan bumi, tapi juga di bawah bumi, serta yang berada di bawah air. Presiden Jokowi di tahun 2022 tercatat pernah menyerahkan sendiri SHGB kepada masyarakat suku Bajo. Yang hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan. Perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk memulai menjalankan usaha dan atau kegiatannya di wilayah pesisir dan laut. KKPR akan berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Nah, KKPR ini dibagi lagi menjadi rezim darat dan rezim laut. Untuk rezim laut inilah yang kemudian dituangkan dalam sejumlah regulasi terkait dengan kelautan. Berbagai celah regulasi ini dipaparkan oleh dosen STPN Yogyakarta Alwan Sitorus dalam seminar yang digelar FHUGM pada Agustus 2024 lalu. Namun dari sisi legalitas, jika pagar itu dipasang tanpa KKPRL, maka tindakan tersebut bisa dikatakan ilegal. Kilas balik pada 9 Januari lalu, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, juga menduga bahwa tindakan pemagaran tidak memiliki izin dasar KKPRL. Itulah mengapa mereka melakukan penyegelan. Menurut netizen gimana? Emang boleh pemodal besar memanfaatkan celah hukum yang itu sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat kecil yang tinggal di wilayah perairan? Tulis di komen ya.